Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Naimatul Kamalia dengan NIM 24610029. Saya di sini akan membuat video presentasi untuk tugas pendidikan kewarganegaraan. Judul presentasi saya adalah Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pendahuluan. Demokrasi Indonesia bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi ini tercermin dari prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia berbeda dari demokrasi liberal yang hanya terfokus pada kebebasan individu. Nah, demokrasi di Indonesia juga memiliki karakteristik unik berbeda dengan demokrasi di negara lain. Kenapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah dasar negara kita yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara dengan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi. Pancasila juga memberikan kita panduan dalam bersikap dan berinteraksi dalam masyarakat. Sementara Undang-Undang 45 mengatur cara kita berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, seperti hak memilih, hak berbicara, dan lainnya. Jadi, demokrasi kita bukan hanya tentang kebebasan, akan tetapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu hakikat demokrasi. Definisi demokrasi yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Nah, makanya demokrasi pada dasarnya adalah bentuk pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Prinsip dasar ini termaktub dalam kalimat pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Sebagai contoh, kita bisa memilih pemimpin melalui pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali, tetapi demokrasi tidak hanya terjadi pada saat pemilu. Demokrasi berarti kita memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat kita, memilih dan ikut serta dalam keputusan yang dibuat oleh negara. Jadi, prinsip utama dalam hakikat demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dengan hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil dan bijaksana yang menghargai kebebasan namun tetap mengutamakan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu prinsip dasar demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia bukan hanya soal pemilihan umum, akan tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penting. Salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat. Ini adalah cara untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah ini sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Selain itu, prinsip-prinsip lain dalam demokrasi mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Seperti contoh, kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin dan mengontrol kebijakan negara. Yang kedua yaitu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dilindungi oleh hukum. Yang ketiga yaitu musyawarah untuk mufakat, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan yang melibatkan semua belah pihak tanpa pemaksaan suara mayoritas. Yang terakhir yaitu persamaan di depan umum. Semua warga negara diperlakukan sama oleh hukum tanpa diskriminasi. Akan tetapi, hukum di Indonesia tidak seperti itu.
Oke teman-teman, selanjutnya yaitu landasan filosofis demokrasi Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai penting yang harus diterapkan dalam praktek demokrasi, yaitu sila pertama misalnya berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dalam negara kita. Nah, tapi kita pikirkan teman-teman, bagaimana penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana kita bisa menghargai hak orang di sekitar kita. Maka dari itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam mendapatkan perlakuan yang adil. Ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi agar kita tidak didiskriminasi atau berketidakadilan. Oke teman-teman, maka dari itu kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dari sila pertama sampai sila yang kelima seperti yang ada di PPT. Slide berikutnya yaitu instrumentasi demokrasi di Indonesia. Untuk menjalankan demokrasi kita memerlukan instrumen untuk mendukungnya. Salah satunya adalah pemilu. Pemilu merupakan cara bagi warga negara untuk memilih pemimpin mereka baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu di Indonesia ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali seperti yang saya katakan di slide sebelumnya. Dan semua warga negara yang telah memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam proses ini. Selain pemilu, demokrasi Indonesia dapat dilihat dari berbagai instrumentasi yang ada, yaitu dari lembaga negara, dari DPR, MPR, dan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang berfungsi sesuai dengan Undang-Undang 45. Ya, dan partai politik menjadi saluran aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir yaitu media massa memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan suara rakyat. Selanjutnya yaitu praksis demokrasi Indonesia. Praksis demokrasi Indonesia terlihat dari pelaksanaan kehidupan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Pemilu demokratis, pemilu dilaksanakan dengan prinsip yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kebebasan berpendapat, rakyat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Dan selanjutnya musyawarah dan mufakat. Sistem politik Indonesia mengutamakan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan selanjutnya penegakan umum, menjamin keadilan sosial dan hak-hak individu sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, praktek demokrasi ini seringkali menghadapi tantangan seperti politik uang ataupun ketidakadilan dalam pemilu. Ini menjadi PR besar bagi kita semua agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang pesat, masih ada tantangan yang dihadapi antara lain yaitu politik uang, praktik politik uang yang merusak prinsip pemilu yang adil, partisipasi politik yang rendah, banyak warga negara yang tidak terlibat aktif dalam proses politik. Polarisasi sosial, munculnya polarisasi berdasarkan etnis, agama, dan politik yang membahayakan persatuan. Dan selanjutnya yaitu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi tantangan demokrasi. Nah, teman-teman, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kita memerlukan beberapa langkah yang strategis seperti edukasi politik, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa proses politik dan pemerintahan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas.
mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan menegakkan hukum yang konsisten. Yang terakhir yaitu mengurangi polarisasi, yaitu mendorong dialog antar kelompok untuk memperkuat persatuan. Jadi, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang dan korupsi sangat penting agar sistem demokrasi kita tetap berjalan dengan sehat dan adil. Oke teman-teman, sekarang sudah di penghujung video presentasi saya yang berjudul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kesimpulannya yaitu, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia harus terus diperkuat dengan partisipasi aktif rakyat, penegakan hukum yang adil, dan pembenahan terhadap tantangan yang ada. Melalui ini, tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Namun, untuk menjaga agar demokrasi tetap kuat, kita semua sebagai warga negara harus berperan aktif dalam menyuarakan pendapat, memilih pemimpin dengan bijak dan mendukung sistem yang adil dan transparan. Oke teman-teman, setelah mengikuti video presentasi saya ini, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil ilmu-ilmu dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, tapi jangan lupa, demokrasi adalah milik kita bersama. Sebagai warga negara yang baik, mari kita jaga dan maksimalkan hak kita untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Saya akhiri, slide ke depan, slide ke samping, grafik naik jadi perhatian. Presentasi selesai, semoga asik. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman.